memperingati peringatan jiwa-jiwa umat beriman. Selama bulan November, dikhususkan untuk mendoakan arwah saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, serta para pahlawan yang telah gugur demi nusa dan bangsa. Teman-teman yang terkasih, minggu ini merupakan minggu terakhir dalam kalender liturgi, sehingga menandakan bahwa minggu depan kita memasuki minggu Advent. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengawali masa Advent dengan aksi Natal. Semoga menjadi tanda pertobatan kita dan berbagi kebahagiaan bagi sesama. Kita bersyukur bahwa yang mengusung tema Bergerak Guru Nasional diperingati bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Pada perayaan Ekaristi ini, kita juga mohon berkat untuk kelancaran pelaksanaan penilaian akhir ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Semoga seluruh warga sekolah dapat mempersiapkan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Teman-teman yang terkasih, perayaan Ekaristi ini akan dipersembahkan oleh Romo Antonio Sumadi SCJ. Marilah dengan rendah hati kita membuka hati dan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bersama kita menyanyikan lagu pembuka dari rumah masing-masing dengan mic tetap di mute. Lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 325, Kau Berkata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan Tuhan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Guru, Suster, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersatu hati untuk yang paling utama adalah merenungkan Hari Guru. Di mana guru kita yang paling utama adalah Recording stopped. Di mute, Romo. Ya, sudah. Oke.
Tadi dari awal di-mute ya? Bisa diulang, Romo? Ya, oke, baik. Mohon untuk tidak di-mute dari situ, karena saya harus masih muncul nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Romo. Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi ini boleh bersatu hati. Secara istimewa kita memberikan penghormatan yang khusus bagi Bapak Ibu Guru karena Hari Guru. Dan tadi dalam pengantar banyak hal yang boleh kita renungkan sepanjang tahun ini menjadi bagian untuk kita sungguh-sungguh belajar sebagai anak dan Bapak Ibu Guru sebagai pengajar. Kita panjang ini supaya kita dengan pantas memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan pada Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, datanglah ke tengah-tengah kami, tinggallah bersama kami, dan terangilah hati kami. Bukalah hati kami akan sabdamu, dan berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu, untuk menjadikan kehendak kami, dan untuk mengamalkannya dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu, topanglah kami dengan kekuatan-Mu, karena Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Allah telah mengutus malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa. Pembacaan dari nubuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai raja masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Maka mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja, "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kepada tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang, perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka bertanya kepada raja, "Daniel adalah seorang buangan dari Yehuda. Tidak mengindahkan tuanku ya raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari berdoa." Mendengar hal itu, sangat sedihlah raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap raja serta berkata kepadanya,
Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja. Sesudah itu, Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Bicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, dialah kiranya yang akan melepaskan dikau. Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa? Daniel menjawab, ya Raja, semoga kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap tuanku ya Raja, aku tidak bersalah. Raja sangat sukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian, atas perintah Raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian, Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini, ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Alexa. Mazmur tanggapan Alexa. Ya, Bu. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan.
dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Dia berpakaian kemegahan. Sungguh tak tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Dia berpakaian kemegahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yerusalem akan diinjak-injak oleh para bangsa asing, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedukunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat tanpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora maut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu sudah mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini lewat Zoom kita berjumpa bersama untuk merenungkan kembali peran guru. Siapa itu guru untuk kita? Dan juga bagi Bapak Ibu guru merupakan refleksi kembali
bahwa Hari Guru ditampilkan untuk kita sekalian, dan dalam kaitan guru itu tadi dalam pengantar kita sudah diajak juga untuk merenungkan banyak hal yang terjadi, di mana Bapak Ibu guru suster sebagai pendamping dan pembimbing untuk anak-anak berperan penting. Dalam pertemuan tadi diingatkan, dalam pengantar diingatkan bahwa kita masuk minggu ini dengan, atau bulan November ini dengan Hari Raya Semua Orang Kudus. Sesudah itu kemudian memasuki dengan mengingat, mengenang arwah semua orang beriman. Sesudah itu juga dalam kaitannya dengan anak-anak, bahwa sudah mendekati hari untuk mengadakan evaluasi, baik untuk anak-anak maupun Bapak Ibu guru. Dan kesempatan-kesempatan yang menjadi permenungan bagi kita, karena kita juga akan menutup tahun liturgi atau sudah menutup tahun liturgi dengan merayakan Kristus Raja Semesta Alam. Kaitan dengan pembicaraan tentang Kristus Raja Semesta Alam, dalam bacaan pertama tadi kita diingatkan bagaimana peran raja. Dari raja paling bengis menjadi pembunuh dan seterusnya, menjadi kemudian yang terakhir kita mendengar Raja Darius yang akhirnya bertobat karena pengalaman seseorang yang dilindungi oleh Tuhan dan juga yang dikasih oleh raja. Itu membuat sukacita, itu membuat kegembiraan, itu membuat keselamatan. Bahwa perjumpaan antara Raja Darius dengan Daniel sebagai orang yang dikarunia oleh Tuhan menjadi seorang ahli nujum, membaca ada zaman, membaca mimpi-mimpi dan seterusnya, yang semuanya terjemahan dari kebijaksanaan Allah untuk kerajaan maupun untuk bangsanya, dan juga secara khusus untuk Daniel. Daniel sebagai pribadi yang tidak termakan oleh arus kemewahan, tidak juga termakan oleh arus kesombongan. Walaupun dia sebagai pribadi yang hebat, dia tetap dengan rendah hati. Makanannya pun dia makanan yang sederhana. Kalau kita membaca riwayatnya singkat beberapa hari yang lalu, bacaan sampai hari ini, bagaimana Daniel waktu diangkat oleh raja di sana untuk diberi makanan-makanan yang menjadi makanan raja, Daniel memilih makan dari, katakanlah itu sayur-sayuran saja, yang tidak menikmati apalagi daging yang disebut daging yang haram, untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Tetapi dari situ ternyata juga kesehatan dan kegagahannya, kecerdasannya tidak berkurang. Dan karena Daniel yang begitu dekat dengan Allah dan juga dekat dengan raja, raja tahu bahwa Daniel tidak mengatakan yang salah padanya, sehingga dia pun penuh kasih sayang. Tetapi bahwa ada peraturan yang juga ada kesombongan sebelum bertobat, Darius memerintahkan bahwa semua orang yang menghormati selain raja, yang berdoa selain kepada raja, bahwa dia harus dimasukkan ke dalam gua singa, dihukum dengan dijadikan santapan singa lapar. Dan Daniel kedapatan seperti itu. Teman-temannya, dia dilaporkan kepada raja untuk dijatuhi hukuman mati itu. Tetapi sang raja sendiri ada rasa kasih, ada rasa sayang, ada kecemasan, ada kegelisahan kalau sampai itu terjadi. Walaupun dia tetap harus menegakkan peraturan kerajaan, tetapi dia pun juga memohon supaya Daniel bisa diselamatkan. Saya kira di sini satu poin. Kalau kita mau belajar atau kita mau mengajar,
ada satu titik temu, yaitu kasih yang paling dalam. Itu yang memampukan untuk menggerakkan seluruh jiwa untuk akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa. Kasih yang kadang-kadang cukup sederhana. Kemarin saya mendapat satu video singkat yang menyatakan bahwa dengan mengajak anak-anak salah satu SMP di Cimahi, Bandung, akhirnya untuk bagaimana mengajar dengan literasi, lalu dengan ungkapan yang harus ditayangkan di televisi, kemudian mendapatkan juara pertama nasional, mendapatkan katakanlah emas untuk bagian perjuangannya. Itu salah satu bentuk penghargaan karena ada proses belajar dan mengajar antara anak, guru, dan staf yayasan ataupun pendidik yang lain. Ada kasih yang cair, ada kasih yang terbuka, ada kasih yang saling tertanam dalam hati sehingga membuat tidak kalau yang disayangi, yang dicintai itu menderita. Saya kira sama. Kalau anak-anak menyayangi Bapak Ibu guru, saya yakin anak-anak akan dengan begitu mudah untuk dapat menangkap pelajaran Bapak Ibu guru. Dan sebaliknya, Bapak Ibu guru yang juga menyayangi anak-anak sehingga anak-anak itu ada rasa sayang juga, interaksi akan begitu cair, akan begitu enak, akan begitu segar. Nah, kalau menjadi permenungan kita tentang pendidikan, Yesus itu yang sungguh ungkapan cinta kasih Allah, bahwa bahkan cinta kasihnya sempurna. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa. Yesus menyerahkan nyawa karena kasih kepada murid-muridnya, karena kasih kepada orang yang lumpuh, kasih kepada orang yang buta, kasih kepada orang yang kerasukan setan, kasih kepada orang yang tuli, kasih kepada orang yang bisu, kasih kepada orang yang sakit kusta. Semuanya karena kasih ada perjumpaan yang akan luar biasa seperti yang dialami oleh Daniel. Bahwa akhirnya Daniel begitu percaya kepada Allah walaupun dimasukkan di lubang gua singa yang begitu ada banyak singa lapar. Tetapi tidak satu pun yang berani menyentuh Daniel karena dia sebagai yang kudus dari Allah, yang benar, yang dilindungi oleh Tuhan. Sementara setelah dia dikeluarkan karena sebagai kebenaran yang memfitnah atau yang begitu iri hati kepada Daniel, dia dan anak serta istrinya dimasukkan. Sebelum sampai ke dasar lubang gua pun sudah ditangkap dan dia lumat oleh singa-singa yang lapar itu. Artinya di situ juga sekali lagi bahwa kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, dan kasih kepada diri sendiri dengan benar, dengan jujur, dengan adil, memungkinkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk memberikan jalan pembebasan dan penyelamatan. Dalam rangka belajar, kalaupun dalam liturgi kita masuk nanti sebentar lagi masa Advent, kita masa untuk mempersiapkan masa Natal, sebentar lagi bahwa anak-anak masa evaluasi untuk mendapatkan nilai-nilai apa yang diperjuangkan selama ini sehingga boleh menikmati sukacita yang begitu besar karena hal-hal yang kecil yang sederhana kalau itu menjadi kebanggaan bagi kita akan memungkinkan kita bisa bersukacita dan menghasilkan banyak hal yang sangat berharga apapun bahkan hal-hal yang sangat kecil dari mungkin mentekuni ekoengineering macam-macam yang lain yang sederhana dari komputer mungkin atau dari HP, menekuni bagaimana digital pada zaman ini sungguh-sungguh satu bidang saja ditekuni. Saya yakin itu semua kalau kita mengasihi akan menjadikan kita produktif untuk mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun juga tidak mustahil sukacita bagi keluarga maupun teman dan sesama. Semoga Hari Guru ini menjadi inspirasi kita untuk belajar dari guru sejati yaitu Yesus yang karena cintanya yang begitu sempurna, dia tidak pernah memperhitungkan nyawanya sendiri, tetapi kebahagiaan dan keselamatan
anak-anaknya, saudara-saudarinya, itu menjadi yang paling utama. Semoga Hari Guru ini sungguh menjadi inspirasi kita untuk anak-anak, bagaimana kita bisa menghormati, menyayangi Bapak Ibu Guru, dan sebaliknya kita juga bisa saling menghormati dan menyayangi, sehingga pembelajaran kita akan menghasilkan sukacita yang sungguh-sungguh berlimpah. Profisiat untuk Bapak Ibu Guru, para pengajar, para pendidik, dan juga anak-anak yang bisa mendapatkan guru-guru yang bijaksana, guru-guru yang sungguh mengenal kelemahan-kelemahan anaknya, sehingga dapat belajar dengan lebih mudah dan lebih berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Marilah dengan rendah hati kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa yang Maha Pengasih. Bagi Sri Paus, Bapak Uskup, para imam, dan para pemimpin gereja, ya Bapa, kuatkanlah selalu Bapak Suci para uskup dan para imam dengan Roh Kudus-Mu dalam mewartakan kabar gembira kedatangan-Mu yang menyelamatkan bagi kami umat-Mu. Semoga bersama mereka kami semakin mampu menantikan kedatangan Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswa SMP Marsudini, ya Bapa, mohon berkat perlindungan-Mu agar pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil kelas 7, 8, dan 9 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Bapak membimbing dan menuntun para siswa dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi PAS sehingga dapat menjawab soal-soal dengan benar dan mendapat hasil yang sesuai harapan. Berkatilah juga jaringan internet para siswi di rumah ya, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi guru di seluruh Indonesia, ya Bapa, limpahkanlah rahmat kesehatan, kesejahteraan bagi para guru. Semoga guru menjadi lebih dinamis untuk menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat dan penuh tantangan dalam membimbing generasi muda penerus bangsa yang unggul dan profesional. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami bagi keberhasilan penerimaan peserta didik baru. Ya Bapa, kami mohon rahmat keberhasilan dalam penerimaan peserta didik baru SMP Marsudini tahun ajaran 2020. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Bapa, terimalah persembahan roti dan anggur bersama seluruh daya upaya hidup kami. Kuduskanlah dan persatukanlah dengan korban kudus putra-Mu agar menjadi santapan kudus. Memberi kami daya kekuatan untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dalam masyarakat kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita umpan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan panturan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya para suster, Bapak, Ibu Guru, dan juga para donatur yang telah berkarya untuk SMC ini.
yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaraan Dia bersama Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, roti hidup yang telah turun dari surga untuk menebus dosa-dosa kita dengan menyerahkan nyawa, dengan tergantung di kayu salib,
Berbahagialah kita yang diundang turut serta dalam perjamuannya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut, melindungi kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan Putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian akan terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air yang kami rindukan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Halo Daru, silakan menginformasikan pengumuman. Daru masih di mute. Daru masih di mute, Daru. Cek Banjal. Ya, diulang Daru. Diulang Daru, silakan. Belum.
Belum ya? Dibantu ya. Silakan Bu Angel. Iya. Saja diambil alih. Mohon perhatian untuk beberapa informasi. Terima kasih kepada Romo Antonius Sumadi SCJ yang telah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi pagi ini. Romo, Suster, Bapak Ibu Guru dan para siswa, mari kita ungkapkan ucapan terima kasih kepada Romo dengan mendengarkan lagu Terima Kasih. Silakan Daru dilanjutkan informasi berikutnya. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi, perwakilan pemenang lomba BKSN, Bulan Bahasa, HPS, yang telah pada pagi hari ini, juga untuk sarana prasarana, suster, para guru, dan Bapak Ibu karyawan, serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang telah bersatu hati untuk bertugas dan mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga perayaan Ekaristi ini dapat berjalan dengan baik. Dan marilah kita mendengarkan sambutan dari Wakesiswaan Bapak FX Sutarno. Kepada Bapak FX Sutarno kami persilakan. Kedengaran Bu Angel? Ya, kedengaran Pak. Oke. Terima kasih Bu Angel atas waktu yang diberikan kepada kami. Selamat pagi Romo, Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan dan anak yang terkasih. Selamat pagi Pak. Oke, saya awali dengan pantun Bu Angel. Nah, keren. Oke. Kendaraan bajai 3 rodanya. Cakep. Suara bajai berisik dan kencang sekali. Aduh. Selamat pagi Romo, Suster, Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya. Cakep. Semoga kita selalu sehat dan diberkati. Terima kasih. Yang pertama tentunya kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, selamat Hari Guru Nasional hari ini. Hari ini hari yang istimewa. Karena kalau tidak salah itu tanggal 25 November tahun 1965 kita memperingati pertama Hari Guru.
Itu yang menjadikan hari yang bahagia bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu Guru di Marsudi dan secara nasional. Yang kedua, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Sumardi yang telah membawakan misa hari ini, mengantarkan kita, syukur kita, karena kita selama ini sudah menjadi guru yang menjadikan hidup kita semakin terberkati, dan juga membawakan anak-anak untuk kesuksesan di dalam PAS ini. Ada satu hal yang menarik dari apa yang dikatakan oleh Romo tadi. Saya mencatat kalimat Romo, kalau mau belajar, ada kasih yang menggerakkan. Jadi ini yang menjadikan inspirasi bagi kami. Kalau mau belajar, ada kasih yang menggerakkan. Artinya di situ ada roh, kalau kita itu mau bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, ada roh yang menggerakkan, yaitu kasih Tuhan. Dan ini tentunya akan menjadikan harapan bagi kami, khususnya anak-anak. Dengan kasih, anak-anak akan semangat dalam belajar, khususnya dalam mempersiapkan penilaian akhir semester ganjil ini. Anak-anak bisa dengan senantiasa semangat dan hasilnya akan sesuai dengan yang harapan dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu Guru, tentunya harapan kami juga semoga Bapak Ibu Guru semua menjadi Bapak Ibu Guru yang kreatif, yang inovatif, dan dekat dengan anak. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu Guru menjadi suri teladan anak-anak kita. Ingat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang selalu menjadi semboyan kita, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkaso tuturi handayeng. Ini tentunya adalah Bapak Ibu Guru selalu di depan menjadi teladan, di tengah selalu menjadi pendorong kita atau penyemangat kita, dan tentu selalu di belakang selalu mendampingi anak, selalu memberikan semangat anak-anak. Dan ini semuanya akan terjadi jika kita semuanya punya kasih. Dan kami yakin Bapak Ibu Guru ini akan menjadikan hari ini menjadi hari yang bersejarah, hari yang semangat untuk menekuni profesi yang sudah disemboyankan dalam hidup. Terakhir, terima kasih semuanya, khususnya Romo, petugas liturgi, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, dan anak-anak semua yang telah mendukung misa ini. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sukses SMP Marsudi ini, jaya di udara, laut, dan di darat. Harapan kami tentunya sukses dan jayalah selalu guru kita di Indonesia. Dan terakhir akan tutup dengan pantun. Dulu condet terkenal dengan buah duku. Cakep. Buah duku rasanya manis. Cakep. Selamat memperingati Hari Guru. Semoga kita menjadi guru yang terberkati. Terima kasih. Hebat. Terima kasih Pak Tarno dan siswiku serta para siswa. Marilah kita sekarang memohon berkat Tuhan melalui gembala kita, Romo Antonius Sumardi SC. Sebelum berkat, saya juga menyampaikan profesiat kepada anak-anak. Terima kasih atas lagunya yang indah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dalam mendampingi anak-anak dengan segala persoalan yang mereka hadapi, baik sebagai pribadi maupun juga persoalan dalam keluarga yang seringkali tidak mudah untuk kita hadapi. Masih banyak persoalan lain yang kiranya menuntut terus kita dengan hati yang sabar, tetapi juga yang memang seperti tadi saya katakan, kayaknya Yesus itu memang sungguh kasih yang sempurna, dan dengan kasih itu bisa mengubah segala-galanya, walaupun bahkan seperti Daniel dimasukkan dalam lubang singa sekalipun, kalau Allah mengasihi, tetap kebahagiaan itu akan ada dan muncul berikutnya juga. Semoga kita tidak lelah-lelah untuk terus berjuang bersama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik
untuk masa depan anak-anak kita yang semakin banyak tantangan pula. Terima kasih, Sister, Bapak Ibu, dan anak-anak kalian. Kita mengakhiri dengan bersama memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak Bapak Ibu, Suster dan saudara-saudari selalu dibimbing, dilindungi dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita untuk memperingati dan menang hari kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku